Ya, saya akan membuatkan 10 ramalan atau prediksi terkait kasus yang melibatkan Dokter Oki Pratama ya dan Nikita Mirzani. Ada 10 poin penting. Namun ya, saya akan membacakan dulu ya guys di sini apa sebetulnya peran Dokter Oki dan bukti terkait pemerasan terkait dengan Dokter Reza Gladys. Ya, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha skincare Reza Gladys, peran Dokter Oki Pratama menjadi sorotan. Ya, berikut informasi yang mengenai peran yang diduga dimainkan oleh Dokter Oki dan bukti terkait. Ya, peran Dokter Oki Pratama ya. Yang pertama adalah perantara antara Nikita Mirzani dan korban. Dokter Oki diduga berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara Nikita Mirzani dengan pemilik bisnis skincare, termasuk Dokter Reza Gladys. Dalam percakapan yang bocor, seseorang yang diduga Dokter Oki menyarankan pemilik skincare untuk mengikuti permintaan Nikita dan membayar sejumlah uang tertentu. Sebagai kurir ya guys, penyambung ya. Ya, yang kedua adalah dalang di balik pemerasan. Beberapa pihak menuding bahwa Dokter Oki adalah otak di balik pemerasan ini. Namun kuasa hukumnya Sunan Kalijaga tidak membenarkan atau membantah tudingan tersebut. Ia hanya menyatakan bahwa ada pihak yang ingin mengadu domba sesama pengusaha skincare. Ya, terkait dengan bukti ya, saya akan ungkap nih kepada teman-teman ya. Percakapan yang bocor ya. Beredar percakapan yang diduga antara Dokter Oki dan pemilik skincare lainnya, di mana Dokter Oki menyarankan untuk mengikuti permintaan Nikita Mirzani dan membayar sejumlah uang tertentu. Percakapan ini dianggap sebagai indikasi keterlibatan Dokter Oki dalam kasus pemerasan. Oke ya, jadi bukti yang kedua adalah pemeriksaan sebagai saksi. Dokter Oki telah dimintai keterangannya oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan pemerasan oleh Dokter Reza Gladys. Meski demikian, statusnya saat ini masih sebagai saksi dan belum ada penetapan tersangka. Nanti ini kita akan masuk ke ramalannya ya, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Ya, yang ketiga adalah bantahan dari pihak Dokter Oki. Melalui kuasa hukumnya, Dokter Oki membantah ya terlibat dalam pemerasan tersebut. Ia mengklaim hanya menjembatani komunikasi antara Nikita Mirzani, pemilik bisnis skincare, tanpa niat jahat atau keuntungan pribadi. Nanti ini akan dibuktikan apakah dari uang sebesar 4 miliar atau 5 miliar yang sudah diterima dari pihak Nikita Mirzani, ada Dokter Oki menerima gitu ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke 10 ramalan ya terkait kasus yang melibatkan Dokter Oki dan Nikita Mirzani. Yang pertama ya, satu adalah Dokter Oki bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jika bukti yang cukup ditemukan, penyidik bisa menetapkan Dokter Oki sebagai tersangka dalam kasus pemerasan ini. Ya, siap-siap aja ya Dokter Oki ya. Tinggal bagaimana nanti bukti menyatakan Anda menerima duit atau tidak gitu ya. Ini dari keterangan Nikita, pengakuan Nikita ini. Kalau terbukti menerima ya berarti 100% terlibat ya. Sebesar apapun pengacara, terkenal apapun pengacaranya, dipastikan pasti ditangkap ya. Karena ini bukti yang konkret, yang jelas-jelas tindakan kriminal ya. Yang kedua, Nikita Mirzani bisa membuka fakta baru. Saat menjalani pemeriksaan lebih lanjut, Nikita Mirzani mungkin mengungkapkan peran pihak lain termasuk keterlibatan Dokter Oki jika memang ada ya. Ya, kalau Dokter Okinya sendiri sudah mengakui kok dirinya sebagai perantara menjembatani, berarti kan ada keterlibatan gitu. Nah, bagaimana keterlibatan menghubungkan antara Nikita dan Dokter Reza Gladys ini bisa dianggap tindakan melanggar hukum, tindakan melawan hukum ya, nanti itu akan diselidiki dari pihak kepolisian ya, gitu ya. Apa untungnya dia kalau dia nggak nerima duit, kan berarti ya nggak ada apa ya keuntungan pribadi sama dia untuk apa gitu kan. Apakah itu bisa dibilang melanggar hukum? Nanti ada pertimbangannya. Tapi kalau dia udah nerima uang dari
dari bisnis terlarang itu, ya berarti tersangka juga bisa. Yang ketiga adalah Reza Gladys akan memberikan kesaksian penting. Sebagai korban, Dr. Reza Gladys berpotensi memberikan kesaksian yang bisa memperjelas alur pemerasan dan siapa saja yang terlibat. Ya sudah jelas ya. Jadi netizen sekarang ini pun masih bertanya-tanya, sebetulnya apa sih maksud Dr. Reza Gladys itu memberikan uang sebanyak itu? Kenapa? Apakah memang setakut itu dibongkar oleh sosok Nikita Mirzani? Ada apa dengan produknya Dr. Reza Gladys gitu? Orang tuh ibaratnya gak kebakaran jenggot ibaratnya ya. Kalau gak kenapa-kenapa, kalau tuduhan dari orang, dari netizen, dari tetangga itu gak benar. Tapi kalau dia kebakaran jenggot, berarti ini ada sesuatu yang ditutupin. Dr. Reza Gladys, apa yang Anda tutupin? Ya, jangan ya. Memang ada ini dugaannya, ada sesuatu hal pidana yang Anda lakukan terhadap penjualan-penjualan yang Anda lakukan selama ini. Yaitu masih dugaan ya. Tapi kesaksian penting Anda yang lanjutnya itu apa gitu. Kalau pengacaranya Dr. Oki, Sunan Kalijaga bilang gak ada hak ya merekam gitu. Ini tingkahnya Dr. Reza Gladys, mohon maaf ya, ibaratnya menjebak sih. Saya bilang menjebak. Kenapa? Kalau dari awal dia sudah niat memberikan, ya sudah memaksa untuk berkomunikasi dengan Nikita Mirzani, ujung-ujungnya semua direkam, semuanya dijadikan album yang ujung-ujungnya nanti untuk menjebloskan Nikita Mirzani. Berarti ini Dr. Reza Gladys ya ada indikasi ingin menjebak Nikita Mirzani. Nah, saya ingatkan Dr. Reza Gladys ya, dalam ramalan ketiga ini hati-hati. Kemudian saat kamu bisa juga dikenakan juga. Ya, saya pastikan ya, ketika Nikita Mirzani ini masuk ya menjalani hukuman, mungkin divonis bersalah dan dituntut berapa tahun penjara, saya pastikan kehidupan Dr. Reza Gladys gak akan pernah tenang. Permainan yang Anda mainkan ini akan kembali ke Anda juga. Ingat ya, ini bahaya sekali. Kalau Dr. Reza Gladys gak menyudahi permasalahan ini, saya takutnya apa yang dilakukan Dr. Reza Gladys akan kembali ke Dr. Reza Gladys juga. Ya, karena ini jebakan sebenarnya. Ya, jebakan ya. Oke, yang keempat adalah Sunan Kalijaga bisa mengundurkan diri dari kasus ini. Loh, kenapa nih ya? Jika situasi semakin rumit atau ada konflik kepentingan, Sunan Kalijaga mungkin memutuskan untuk tidak lagi menjadi kuasa hukum Dr. Oki. Ya, mungkin ada kok. Mungkin bisa jadi ya, pengacara itu kan banyak ya. Kayak tiba-tiba di tengah perjalanan mundur ya karena nggak satu paham, karena kliennya menutup-nutupin atau tidak terbuka, ya bisa saja Sunan Kalijaga untuk mengundurkan diri ya. Ya, yang kelima adalah munculnya bukti baru dari rekaman atau percakapan. Rekaman yang beredar bisa saja menjadi barang bukti krusial yang membuktikan atau membantah keterlibatan Dr. Oki. Ya, bisa saja ya. Namanya barang bukti, rekaman ya. Kalau faktanya begitu ya apalah. Yang keenam ya, ramalan keenam adalah kasus ini bisa melibatkan nama-nama baru ya. Ya, nama-nama baru, penyelidikan lebih lanjut bisa mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus pemerasan ini, termasuk dari dunia bisnis, skincare atau selebritis lainnya. Ya, bisa ke bawah-bawah ini ya, dunia bisnis skincare ataupun selebritis lainnya nih. Siapa tapi terkait dengan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys ini kan. Ya, yang ketujuh adalah opini publik ya bisa berubah seiring perkembangan kasus. Jika ada bukti yang semakin memperjelas peran masing-masing pihak, opini publik itu bisa berbalik mendukung atau menentang Nikita Mirzani dan Dr. Oki. Ya, ramalan yang ke-8 ya,
Potensi gugatan balik dari Dr. Oki atau Nikita Mirzani. Jika merasa tidak bersalah nih ya, Dr. Oki atau Nikita Mirzani bisa menggugat balik pihak-pihak yang menuduh mereka tanpa bukti kuat. Meskipun Nikita saat ini sudah dijadikan tersangka dan ditahan di Polda, ya ada kemungkinan ya, ada terawangan yang menyebutkan Nikita Mirzani itu bisa menggugat balik ya Dr. Reza Gladys. Kan tadi saya sudah bilang, ini sebetulnya apa yang dilakukan Dr. Reza Gladys ini senjata makan tuan. Ya, saya bilang seperti itu. Aku nggak mau nakut-nakutin, cuman jangan pernah menentang sosok Nikita Mirzani. Karena beberapa kali proses hukum, dia tuh selalu menang. Itu dulu poinnya. Jadi saya bukan nakut-nakutin Dr. Reza Gladys, tapi bersiap-siaplah untuk hal yang lebih buruk gitu. Mempenjarakan Nikita Mirzani bukan suatu prestasi, bukan. Malah ancaman untuk kedepannya bagi Dr. Reza Gladys. Ya ini fakta sih kalau aku nilai. Yang kesembilan adalah kasus ini bisa berakhir di jalur damai ya. Ada kemungkinan terjadi kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, baik melalui mediasi atau jalur hukum, bisa. Kalau aku sih lebih bagus ini dilakukan ya. Ramalan ke-9 ini membuka pintu kebaikan sebetulnya kalau aku nilai antara Dr. Reza Gladys dan Nikita Mirzani. Meskipun saat ini Nikita sudah berada di jeruji besi, tapi jalur damai ini adalah jalur yang menguntungkan kedua belah pihak. Dr. Reza Gladys dalam hal ini pelapor bisa tenang setenang-tenangnya dalam waktu yang akan datang ya ke depannya. Tapi kalau Anda berhasil memenjarakan Nikita Mirzani, saya ragu Anda akan tidur dengan tenang. Nah gitu ya. Di balik Nikita Mirzani yang tidurnya tanpa bantal mungkin ya, dingin ya, panas gitu ya. Lebih baik jalur damai ini, mungkin terawangan ke-9 ini yang harus dilakukan sama Dr. Reza Gladys. Yang ke-10 adalah dampak terhadap karir dan bisnis yang terlibat. Ya, jika kasus ini berlarut-larut, reputasi baik Nikita Mirzani, Dr. Oki maupun bisnis terkait seperti skincare bisa terpengaruh secara signifikan. Ya, bukan hanya ya dunia perskincarean Dr. Reza Gladys, tapi seluruhnya. Karena nama Nikita Mirzani ini besar sekali untuk dunia skincare gitu. Satu ulasan saja mengulas produk orang gitu atau tokoh artis gitu, maka bisa berdampak fatal gitu. Nah, makanya sosok Nikita Mirzani ini tidak bisa dijauhkan dari dunia perskincarean kalau saya bilang. Maka dengan terjadinya kasus seperti ini ya, ini akan memperluat gitu terkait dengan dunia atau bisnis perskincarean ya, yang diduga secara signifikan nih terpengaruhnya dampaknya. Ya itulah prediksi atau ramalan ya. Ini akan terbukti atau ada kejutan lain dalam kasus ini, nanti kita lihat ke depannya. Sampai sini dulu buat teman-teman semua.